Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudhur, hadirin sekalian, manusia dalam hidupnya melewati beberapa tahapan-tahapan dan fase-fase. Saat kita dilahirkan ke dunia, kita berpindah dari alam rahim ke alam dunia. Saat itu kondisi kita sangat lemah. Kita masih kecil mungil, bayi yang merah. Tidak mampu kita berjalan, tidak mampu kita makan. Dan saat itu kita hanya bertahan dengan kasih sayang dari orang-orang di sekeliling kita, terutama air susu ibu kita. Hingga hadirin sekalian, tahapan pun berlanjut. Kita yang tadinya tidak bisa berjalan, tidak bisa makan, mulai belajar berjalan, mulai belajar makan. Dan sedikit demi sedikit kita mulai tumbuh menjadi manusia yang lebih besar. Hingga saat kita memasuki masa remaja, mulai tampak keindahan wajah kita, mulai tampak kekuatan tubuh kita. Dan saat itulah manusia mulai menampakkan keindahannya kepada lawan jenis. Hingga hadirin sekalian, manusia kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan dewasa atau tahapan puncak, yang dalam Al-Quran disebut sebagai asyuddah, yang disebut dengan usia ke-40. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai ketika manusia sudah mencapai puncaknya dan sudah mencapai 40 tahun. Saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami agar bisa bersyukur kepadamu yang telah Engkau berikan, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami, dan agar kami bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Maka hadirin sekalian, setelah manusia mencapai usia 40, saat itulah terjadi perubahan demi perubahan. Manusia yang tadinya semakin tahun semakin kuat, yang tadinya semakin tahun semakin tampan, mulai berubah menjadi semakin berkurang.
maka sedikit demi sedikit keindahan wajahnya berkurang, sedikit demi sedikit jumlah gigi di mulutnya berkurang, sedikit demi sedikit rambut satu persatu berkurang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kurangi sebagian dari kehidupannya. Apakah mereka tidak berpikir? Maka hadirin sekalian, saat itulah manusia memasuki fase selanjutnya dari kehidupannya, yaitu fase lemah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada 3 fase dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah fase dhaf, fase kelemahan saat kita masih kecil. Yang kedua, fase kekuatan atau fase quwwah, yaitu saat manusia dewasa. Dan setelah melewati masa tersebut, manusia memasuki fase ketiga, yaitu fase dhaf, fase kelemahan kembali. Maka hadirin sekalian, ada 2 fase kelemahan dan 1 fase kekuatan. Itulah yang disebut dengan masa muda. Dan barulah setelah itu hadirin sekalian, manusia akan menjalani fase selanjutnya, yaitu fase perpindahan alam dari alam dunia ke alam barzakh dan selanjutnya ke alam akhirat. Maka hadirin sekalian, manusia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsur jasmani, yaitu tubuh kita yang kita lihat dan saksikan di hadapan kita. Yang kedua hadirin sekalian adalah unsur ruh. Ruh inilah yang Allah tiupkan ke dalam diri manusia, yang dengannya manusia bisa bergerak, dengannya manusia bisa berpikir, dengannya manusia berbicara. Dan saat fase selanjutnya terjadi hadirin sekalian, setelah fase lemah berhasil dilewati oleh manusia, maka mau tidak mau dia akan memasuki fase selanjutnya, yaitu kematian, perpisahan antara ruh dengan jasadnya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan nanti akan disempurnakan semua balasan perbuatan kalian di hari kiamat. Dan barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali harta benda yang membuat terlena. Maka hadirin sekalian, sebagai umat manusia, kita harus mempersiapkan fase-fase ini sebaik-baiknya, dan terutama mengingat fase terakhir dari kehidupan, yaitu kematian. Sebagaimana Nabi Muhammad beliau firmankan, "Aktsiru min dzikri qati'il ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena kemanapun kita lari hadirin sekalian, kemanapun kita pergi, kita tidak mungkin lari dari kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya dia akan menemui kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak, dan kalian akan ditanyakan tentang apa-apa yang kalian kerjakan. Dan hadirin sekalian, selain manusia yang memiliki fase-fase kehidupan, ternyata umat juga memiliki fase-fase kehidupan. Sebagaimana Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran,
walikulli ummatin ajal, dan setiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika ajal dari umat tersebut sudah datang, maka mereka tidak mampu memundurkannya dan tidak mampu memajukannya. Maka hadirin sekalian, suatu komunitas, suatu negara itu laksana manusia. Pada masa-masa awal mereka akan muncul sebagai bangsa dan umat yang lemah, hingga kemudian semakin besar, semakin kuat dan semakin kuat. Hingga pada ujungnya bangsa tersebut, negara tersebut akan masuk dari fase kuat menuju fase lemah dan kemudian berakhir runtuh dan menghilang. Maka dalam sejarah kita menyaksikan bangsa-bangsa besar muncul. Ada bangsa Romawi, ada bangsa Persia, ada bangsa Mongol. Setiap bangsa tersebut muncul dengan peradabannya masing-masing. Dari yang tadinya kekuasaannya kecil meluas dan membesar menjadi sangat kuat, hingga selanjutnya melemah, kemudian hilang di telan zaman. Begitu juga peradaban-peradaban di Nusantara, hadirin sekalian. Kita lihat dahulu ada kerajaan Sriwijaya yang dianggap sebagai salah satu imperium yang pernah muncul di awal-awal masa-masa dari peradaban Nusantara, hingga kemudian menguat, kemudian melemah, dan kemudian hilang di telan zaman. Lalu muncul Majapahit yang tadinya kekuasaannya kecil, kemudian meluas, membesar, menguat, hingga kemudian memasuki fase lemah dan hilang. Maka hadirin sekalian, kita bisa melihat bahwa sebuah negara pun memiliki fase-fase. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah menjelaskan bahwa sebuah negara memiliki 5 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan. Yang kedua adalah fase inovasi dan kejayaan. Yang kedua adalah fase perang saudara. Jika sebuah negara mampu melewati fase perang saudara, dia akan masuk ke fase ketiga, yaitu fase kekuatan dan kejayaan. Dan setelah berakhir fase kejayaan, dia akan masuk ke fase keempat, yaitu fase stagnansi. Tidak ada kemajuan, tidak ada inovasi. Sampai kemudian para pemimpinnya terlena dengan kehidupan istana, terlena dengan kenikmatan dunia, hingga akhirnya meninggalkan pemerintahannya. Maka masuklah sebuah negara kepada fase lemah dan runtuh. Demikian hadirin sekalian, perumpamaan sebuah negara seperti juga sebuah individu. Maka hadirin sekalian, suatu saat Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, salah satu ulama Palestina, pendiri gerakan Hamas, beliau ditanya, apakah mungkin negara Yahudi Israel itu runtuh? Apakah mungkin Israel yang didukung oleh peradaban Barat, Inggris dan Amerika bisa runtuh? Apakah mungkin sebuah negara yang memiliki senjata nuklir bisa runtuh? Maka Syekh Ahmad Yasin mengatakan, itu adalah sebuah kepastian. Sebuah negara akan muncul, menguat, kemudian runtuh. Demikian kata Syekh Ahmad Yasin. Kemudian beliau ditanya sekali lagi, hadirin sekalian, menurut Anda kapan diperkirakan negara Israel runtuh? Maka beliau mengatakan, saya akan memperkirakan sekitar tahun 2027 dan 2028. Dari mana perhitungannya, hadirin sekalian? Beliau mengatakan, angka itu saya ambil dari Al-Quran. Di surat Al-Maidah ada sebuah peristiwa di mana umat Nabi Musa disuruh masuk ke tanah yang dijanjikan, tapi mereka tidak mau. Sampai kemudian Allah menetapkan bagi mereka agar mereka berkeliling-keliling tanpa tempat tinggal selama 40 tahun. Baru setelah itu muncul generasi baru yang berani berperang dan kemudian berhasil membuka tanah suci Al-Ardu Al-Muqaddasah. Maka hadirin sekalian, akan terjadi perubahan generasi setiap 40 tahun.
Demikian kata Syekh Ahmad Yasin. Maka jika kita lihat tahun kemerdekaan Israel adalah tahun 1948. Jika kita tambahkan 40 tahun hadirin sekalian, 1948 ditambah 40, maka kita menemukan angka 1988. Pertanyaannya ada apa di tahun 1988? Jawabannya ada peristiwa intifadah. Apa itu intifadah hadirin sekalian? Itulah masa di mana rakyat Palestina sudah muak dengan penjajahan Israel. Tidak mau lagi mereka tunduk. Mereka lawan para penjajah mereka, bahkan dengan tangan kosong, bahkan dengan batu. Itulah yang disebut dengan peristiwa intifadah. Ribuan orang Israel wafat dan juga ribuan orang Palestina wafat dalam peristiwa intifadah. Saat itulah gerakan perlawanan mulai muncul hadirin sekalian. Tahun 80-an muncul gerakan Fatah, muncul gerakan Hamas, dan berbagai gerakan-gerakan lain. Dan jika kita tambahkan lagi 1988 ditambah 40, maka kita akan menemukan tahun 2028. Inilah fase selanjutnya dari perjuangan hadirin sekalian. Sebagaimana dahulu diprediksi oleh Syekh Ahmad Yasin yang sudah wafat ditembak rudal Israel. Yang beliau mengatakan, saya perkirakan Israel akan berakhir di sekitar tahun 2027. Dan di tahun belakangan ini hadirin sekalian, kita melihat ada perubahan drastis. Para pejuang Palestina yang dahulu berjuang dengan ketapel dan batu, mereka sudah berhasil menciptakan senjata mereka sendiri, sudah berhasil menciptakan rudal mereka sendiri, dan kekuatan perlawanan pun semakin kuat dari waktu ke waktu. Maka hadirin sekalian, waktu demi waktu sudah mendekat menuju 2027 dan 2028. Dan tentu saja kita tidak tahu kapan negara penjajah tersebut akan berakhir. Namun kita sebagai umat Islam tentu saja memiliki kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan. Lalu apa hadirin sekalian yang bisa kita lakukan? Yang pertama, salah satu ulama menuliskan sebuah buku berjudul Langkah-Langkah Pembebasan Palestina, dan beliau mengatakan langkah pertama, langkah salah satunya adalah mempersatukan hati umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim. Dan Allah lah yang mampu menyatukan hati kalian. Meskipun kalian infakkan, kalian keluarkan semua harta kalian, kalian tidak mampu menyatukan hati kalian. Maka hadirin sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan di waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati semua umat Islam, dan juga menyatukan hati para pemimpin-pemimpin Islam untuk bersama-sama berjuang mendukung perjuangan Palestina. Dan selanjutnya hadirin sekalian, ada sebuah gerakan internasional yang mengajak kita untuk melakukan boikot. Inilah hadirin sekalian yang mungkin bisa kita lakukan. Jika ada produk Amerika maupun Israel yang kadang kita konsumsi, yang dulu kita konsumsi, yang kita mampu mencari produk pengganti yang lain, maka hal itu tentu saja bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang dan melemahkan kekuatan ekonomi Zionis internasional. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa melewati fase-fase kehidupan dengan baik. Dan kita doakan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita di seluruh dunia Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم قل لهم يا رب العالمين اللهم احتم دماءهم واشفي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ونقوم بالصلاة وقد قام بالصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم
كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم قل لهم يا رب العالمين. اللهم احتم دماءهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.